Siap. Semangat. Nih jujur nih tegangnya masih kaku ya. Belum terlalu lemes ya ini. Enggak ada lemes ya. Oke. Beavers. Udah record kan kamera? Udah. Oke. Bong. Jadi malu. Halo Beavers. Halo Beavers. Kembali lagi di Pintu Ikan Podcast. Kemarin kita udah bahas banyak banget di Pintu Ikan Podcast di episode sebelumnya. Dan pastinya tentang profesi Bo. Kemarin tuh apa? Kemarin tentang pijak bumi. Pijak bumi ya? Sebagai pebisnis sepatu. Pebisnis ulung kalau kata-kata buku majalah itu pebisnis ulung. Pebisnis ulung gitu kan. Bidang sepatu. Bidang sepatu gitu kan. Nah, kali ini Bo. Kita enggak berdua. Oke. Ya kan? Kita nih sama pebisnis juga. Tapi dia menggeluti bidang yang lain juga. Dia juga semacam penggiat seni lah. Nah, itu gitu. dia. Dan teman-teman juga pasti tahu tempatnya di mana. Pasti tahu sih. Dan tengah kota soalnya kan. Dan tapi teman-teman belum tentu tahu nih. Kita kenalin aja kali ya. Oke, boleh. Kita sambut nih Pak Lucky. Mas Lucky. Mas Lucky. Mas dong. Mas Lucky. Mas Lucky. Halo Mas Lucky. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik. Waduh, ini kehormatan nih gue diundang di tempat ini. Bener. Di Papers kita sampai gimana ya? Diagung-agungkan. Aduh, kita jujur li ini pas kita deg-degan ini. Aduh. Iya. Mas Lucky lagi sibuk apa nih Mas? Ya sibuk kegiatan sehari-hari ya kebetulan. Ya kalau kegiatan bisnis ya namanya juga. Kalau bahasa sekarangnya saya pedagang mie gitu ya. Pedagang mie. Oke. Mie ya gitu. Ya itu sama ada kegiatan musik sedikit lah ya. Untuk isi belajar jadi biar nggak pikun aja main musik. Ini ya biar asik ya hidup ya. Oh gitu ya Mas. Ya, jadi gimana ini? Aduh ini saya juga kaget tadi. Sebenarnya saya kan udah lama juga nggak kesini ya gitu. Begitu lihat, waduh ini kemajuannya luar biasa nih. Dan teman-teman ini luar biasa. Tadi juga dijemput sampai kesasar-sasar. Ya soalnya denger-dengernya pada Mas. Soalnya adik saya suka manggilnya ada panggilan. Ya nggak apa-apa, bebas aja. Mau panggil apa? Oke. Ya soalnya dengar-dengar nih Mas ya. Mas ini sebenarnya sebelumnya pernah di GKM-nya juga ya Mas? Iya. Saya memang anggota sini. Gitu. Anggota sini lah gitu. Berarti legend nih, legend nih. Enggak. Kita ini masih kecil nih, masih baru. Iya. Kebetulan lah. Gitu. Sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih Mas. Yang tadi kan sebelumnya yang episode sebelumnya adalah pebisnis di apa ya bangnya namanya ya di ranah sepatu sih ya. Aparel. Aparel ya. Keren ya. Dari itu berarti yang Bandung anak muda atau gimana? Iya. Sekarang lagi oke tuh ya. Iya makanya sekarang kita pengen coba bergerak ke Mas Lucky nih, pengen ngobrol-ngobrol usaha apa sih yang Mas Lucky sekarang lagi geluti? Lagi lakoni asik lagi. Waduh. Gelutin apa lakonin ya. Ya kalau usaha saya sekarang puji Tuhan kalau mainline-nya itu adalah restoran ya. Oke. Restoran ya awalnya sih biasa dulu kebetulan restoran ini saya rintis juga udah agak lama sih ya gitu dari tahun 99 ya.
Kafe Halaman tuh 99. Seumur saya. Belum lahir. Baru lahir itu saya. Seumur Kira-kira bulan apa dulu nih? Kalau bulan Januari saya belum ada. 99 November. Oh. 99 Ah, November. Saya udah ada. tahun. Nah, ini udah Saya udah ada Oktober. Iya. Pantesan kelihatan seger. Beda sama kita ini. Aduh. terus Pak. Terus udah gitu, nah kebetulan tahun itu juga ya apa ya? Kenapa saya menggeluti itu? Awalnya sih kayak anak sekarang lebih enak kali ya. Jadi kafe di mana-mana. Jadi kalau kayak tadi pembicaraan, abis ini kita ngopi di mana? Itu udah sebetulnya kalau ditarik garis ke belakang udah pasti begitu orang ya. Habis ngumpul. Kebetulan saya tuh dulu senang juga jajan kemana-mana gitu kan ya. Habis apa kayak latihan musik kayak apa kayak gitu. Jajan mana-mana. Jadi waduh ini lama-lama mikir-mikir pengen juga ya punya suatu usaha makanan gitu. Oke. Tapi kalau tahun 99 kan agak susah tuh ya. Wah, duit dari mana nih gitu itu untuk bikin restoran tuh gitu ya. Akhirnya yang ngumpulin ya kebetulan Tuhan kasih berkat saya bisa main musik ya. Band-bandan lah gitu ya. Band-bandan tapi puji Tuhan menghasilkan gitu ya. Jadi tapi sedikit demi sedikit dikumpulin akhirnya tercipta restoran tapi di rumah kan gitu di rumah kita sendiri. Sebetulnya itu rumah orang tua tapi rumah orang tua membebaskan untuk saya buat di situ ya sudah. Ketika itu ya akhirnya coba-coba tuh ya kan gitu. Nah kalau sedikit saya boleh ngomong kenapa namanya Halaman. Karena yang kelihatan aja, ini mau buat restorannya udah di halaman situ aja deh katanya itu. Oh, gitu. Namanya iya, langsung. namanya apa? Ya halaman aja lah gitu. 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 Jadi ini teman-teman nih yang dari tadi kita obrol ini kafe halaman teman-teman. Ya. Dan ternyata namanya cuman karena di mana sih ini? Udah aja di halaman gitu ya. Iya. Gitu lahnya gitu. Jadi simpel itu celetukan teman saya sih. Udah di halaman aja tuh. Oh ya, namanya apa? Ya halaman aja kan gitu. Andai kata dulu di mana? Di VW Kombi, namanya ya VW Kombi. Yang ada depan mata. Biar jujur aja gitu. Oke. Gitu. Ya itulah akhirnya kita memutuskan untuk coba untuk di situ ya gitu ya di situ. Menggeluti. Kebetulan kenapa di situ juga area itu kebetulan ibu saya tinggal sendiri waktu itu kan di situ. Saya nggak ada saudara-saudara lagi dan kalau saya pergi keluar kota itu akan sepi di rumah. Makanya kebetulan ibu saya bilang udah buat di sini aja ya udah. Tadinya mau tempat lain nggak usah di sini aja. Ya udah disitulah akhirnya kita berjibaku di Itu tempatnya enak banget sih Mas. Iya, puji Tuhan itu warisan. Enak banget maksudnya apa? Ya lu nongkrong di situ dengan vibes yang begitu ya, ditambah ada live music. Itu yang jadi enak sebenarnya. Iya. Dan live musiknya juga pemain-pemainnya mungkin dari teman-temannya Mas Luki bukan pemain-pemain yang Oh, ini gimana? yang bukan sekedar bisa main musik aja. Tapi mereka juga menjiwai musiknya itu. Di kafe halaman tuh enak banget sih. Keren. Nah kalau misalnya mau bahas musik kan tadi di tempatnya Mas Luki ini kafe halaman tuh enak dan ada musiknya. Kenapa harus musik gitu Mas? Yang dipilih. Nah ini pertanyaan juga. Jadi gini. Kafe Halaman sebetulnya sebelum berdiriin kafe itu saya udah bermain musik dulu kan gitu. Oke. Saya main musik dulu. Nah ketika berdiriin, kan dulu kan gini nih. Orang tuh kan ini tadi kalau pinjam istilahnya jujur li ini kan. Jujur li. Kita orang kalau dulu main musik, saya kebetulan sekolah di Unpar juga kan. Tapi kalau orang bilang, lu abis ini mau ngapain kalau udah beres? Main musik ya. Main musik.
emang ngapain lu bisa hidup? Pasti itu Ya, kan pertanyaan. sampai detik ini Sampai sekarang detik. masih. sampai sekarang kayaknya masih Iya banyak kan, orang gitu. bilang, lu ngapain main musik? Ah, lah. Ya kan, Ada duitnya. nggak ada duitnya ya kan gitu. Nah, nggak apa-apa juga sih, itu terserah orang mau berpandangan gimana juga ya. Tapi yang penting waktu itu saya main musik, bisa nggak ya kita main musik, tapi bikin bisnis sampingan dari hasil main musik, ya kan gitu. Iya. Bisa sih, tapi tertatih-tatih gitu ya. Ya. Tapi yang penting bisa gitu ya kan gitu. Ya jadi ya akhirnya saya ada dengan kita berlima lah waktu itu ya. Dengan ada almarhum Martin Sabah lah, adiknya Carlo yang baru meninggal. yang baru meninggal itu. Martin juga udah meninggal kebetulan. Nah, Martin, ada Uci, ada Yuni, ada Pak Haji Sutama, sama ada ya kita itu awalnya ya gitu. Kita berdiriin itu gitu ya, patungan nih gitu ya, mesti ya patungan uang, semua bergelut di bidang musik, kita sepakat untuk bikin ya kan gitu. Bikin satu grup ya, satu Iya, grup band ya. iya. Bukan grup band, bikin itu halaman Oke. kafe. Tetapi otomatis karena kita semua pemain musik dari berbagai aliran atau berbagai grup, otomatis kan yang datang mostly pemain musik dulu kan gitu semua. Pasti kita ke situ kan gitu ininya. Apa ya? Zaman dulu kan istilah sekarangnya marketingnya ke main musik ya kan, pasti yang digait itu dulu untuk itu. Nah akhirnya mau nggak mau juga jadi identik tuh kafe halaman sama musik gitu kan gitu ya kan, itu kevonis gitu gara-gara itu gitu kan gitu. Ya udah jadi ya akhirnya kita mikir kenapa enggak ini dijadiin strength point-nya aja gitu bahwa oh ya, apa ya, di sini kita bisa ketemu sama sesama pemain musik sambil ya kan gitu. Yang kebetulan teman-teman yang main musik juga mensupport ya gitu ya. Waktu itu support semua, mensupport ya. Puji Tuhan lah ya. Itu berkembang, otomatis komunitasnya tadinya musik jadi melebar ke pendatang biasa kan gitu, pendatang biasa karena nggak selalu harus pemusik juga yang datang kan gitu. Kenapa tadi juga ditanya kenapa apa sih kenapa jadi pemusik? Ya awalnya begitu soalnya kita sendiri bergelut di situ kan. Gitu. Nah, seiring sejalannya, gituan lah ya. Gitu. Memang kafe halaman ini terkenal seperti satu komunitas juga ya. Komunitas musik. Jadi kadang kalau misalnya kan Ade main musik juga tuh. Jadi kalau kemana lo mau nongkrong di mana? Kafe halaman. Awalnya saya nggak tahu. Kafe halaman awalnya pokoknya itu musik lah. Kafe tempat tapi teman-teman banyak pemain musik. Saya datang sekali. Wah, bener. Asik bener ya. Beneran asik. Aduh itu sih kebetulan ya, itu mah berkat lah ya. Tuhan. Iya. Hikmat Tuhan. Keren, benar. Dari sekian banyak seni, ya Pak ya. Dari sekian banyak seni, kenapa Mas Lucky dalam hidup Mas Lucky dan di kafe halaman kan tadi kalau di kafe halaman karena berangkat dari Mas Lucky juga senang musik ya. Tapi kenapa dari hidupnya Mas Lucky memilih seni musik? Itu juga gini lah ya, kalau orang zaman dulu ya, terutama orang-orang tua zaman dulu, kan selalu pikirannya cuma dua. Kalau sekolah dulu zaman saya masih kecil, kalau sekolah tuh harus dokter, insinyur, aneh kan gitu. Which is sekarang nggak banget gitu kan. Gitu. Kalau dibilang kita masuk jurusan seni rupa, ya mau jadi apa loh? Kan yang namanya sekolah gitu ya. Kebetulan saya waktu itu pengen masuk ke seni rupa ITB juga ya. Tapi itu ya caciannya, waduh. Udah siap miskin, gila. Langsung tuh. Terus kalau orang dulu kan gitu, ya kan, terutama ya maaf ya saya bukan. Tapi kan dari
almarhum orang tua saya dulu kan sangat menentang tuh kalau sekolah yang bukan ya kan profesi. Zaman sekarang kan apapun sekolah jadi ya, yang penting apapun yang kita kerjain. Nah kebetulan kalau sekolah dulu setelah kalau gitu ada ketertarikan main musik atau dengar musik, pengen main musik, cuman 2 yang selalu disuruh. Udahlah kamu belajar piano aja, les piano, datengin gurunya ini suka nggak suka les klasik, iya. Sambil ngatain ini mau ngapain sih sebenarnya? Ya baca aja lah, udahlah ya gitu. Kan gitu, salah gitu. Piano klasik, kalaupun gitar ya udah itu ada sekolah yayasan, dulu ada yayasan musik Yamaha lah ya gitu. Nah itu selalu arahnya ke situ, udah situ aja gitar. Tapi itu cuman untuk sebetulnya sekedar menyenangkan hati anak ya, supaya ya udahlah lu sekolah boleh, ya udah lu boleh lah ini les ini. Tapi mereka nggak mengharapkan itu menjadi satu mainline kan, gitu. Sedangkan kita kala itu juga ketika les piano, ya les piano klasik lah ya gitu. Tapi lama-lama gue bisik-bisik sama gurunya, ada nggak sih les yang nggak klasik gitu. Oh ada ini datang guru ini. Akhirnya kan jadi mencintai kan gitu ya. Jadi ngulik. Nah jadi ngulik kan, mencintai musik. Waduh ini. Dari situlah awalnya kan gitu. Jadinya akhirnya yang dipilih ya seni musik itu. Gitu. Okay. Coba kalau waktu itu disuruh kamu nari ya mungkin. Jadi penari Jawa gue udah pakai pakaian Gatot Kaca kali sekarang gue kesini juga gitu ya. Gitu. Nah itu jadi wah, itu yang membekali saya juga akhirnya, wah, udah terus-terusan nih mau ngapain ya gitu ya. Akhirnya waktu ketemu saya menginjak setelah lulus SMA saya masuk Unpar waktu itu. Kan di Unpar itu ada unit kegiatan juga kan. Gitu, ya. Anak Unpar nih. Iya. Unpar nih. Dulu, nah unit kegiatan kan ada lah ya gitu. Sudah gitu ngapain ya kita sepakat nih sama teman-teman, oh kita bikinin aja yuk di satu unit kegiatan isinya band-bandan lah gitu ya gitu. Ya kan band gitu kan dulu zaman saya tuh ada kalau Unpad itu bandnya asuhan Iwan Abdurrahman itu namanya GPL, Guru Pencinta Lagu lah ada yang itu zaman itu. Nah kebetulan Unpar bikin bikin aja Unpar ya udah kita bikin ya. Oh, berarti pencetus nih berarti. Enggak lah. Iya dong. Pencetus ya. Nah akhirnya bikin, tapi kan di Unpar sendiri juga kala itu banyak juga musisi-musisi beneran gitu kan banyak gitu kan di situ ya kan. Banyak banget itu. Akhirnya yang jazz-jazzan juga ada yang rock-rockan juga ada kan gitu. Pemain gitarnya riff itu kan Unpar gitu. Gitu. Ada ya itu. Banyak lah gitu. Gitu. Nah, akhirnya setelah dari Unpar itu setelah kita masing-masing lulus, ngapain ya gitu ya. Wah, kalau gue terusin aja gitu ya gitu. Tapi kan udah nggak merupakan suatu unit kegiatan dalam Unpar kan. Akhirnya kita memisah di luar setelah lulus sekolah udah kita terusin. Main musik itulah gitu. Kenapa? Nah itu cerita sedikit kenapa Kafe Halaman akhirnya juga kenapa gue juga memilih musik itu ya gitu karena keterkaitan dari masa sekolah gitu ya gitu. Gitu. Gue boleh tahu nih Pak, nama grupnya apa sih? Waduh itu mah nggak terkenal grupnya ya kan. Kita waktu itu bingung ya itu. Ini ngapain nih? Ngapain? Waduh. Zaman dulu kan namanya norak-norak tuh ya. Iya, benar setuju. Norak-norak. Ini apa ya kelompok suara ya? Bikin aja kelompok suara Parahyangan. Waduh. Ini apaan nih orang juga Parahyangan. Kesannya tuh pasti kalau Parahyangan kesannya tuh degung ya gamelan gitu, pasti gitu. Akhirnya waktu setelah lulus akhirnya kita singkat jadi KSP Band gitu ya gitu. Singkat namanya itu. Jadi sekarang yang
yang menjadi diteruskan itu ya itulah KSP Band itu gitu. Band Piper, saya pernah dengar gak? Nah, nggak pernah itu pasti. Barangkali ada lah. Tapi saya dengar Pak. Saya pernah mendengar. Jujur. Di YouTube ya buka aja ada lah. Iya, Oke. buka Cek. musiknya mantap. Gitu. Asik ya perjalanan. Maksudnya kita nggak ada komentar juga karena seru banget ceritanya terus sih kayak oh dari sini Itu sih, ke sini, iya, ke sini, iya, ke sini, iya, gitu. itu. Itulah kira-kira kenapa seni musik ya gitu. Karena keterkaitan dari masa sekolah ya. Dari masa sekolah. Coba apa ya namanya? Itu kan berarti kalau bisa dibilang grup band Mas Lucky ini di luar ya, di luar gereja. Tapi Mas Lucky pernah nggak sih kayak melayani bermain musik di dalam gereja? Kalau secara dulu waktu di Maulana Yusuf ya sama Bro Berti ini dulu kita Papati Dia berani manggil Bro. ini dong Bro. nggak berani manggil Bro, kita manggil papanya. Oke Bro, ini ditodong nih Bro. Nah waktu itu kalau disebut bukan melayani lah ya artinya sesuatu buat gereja. Ini nih Bro Berti yang nyeret saya. Kita bikin malam dana untuk mendirikan gereja ini. Oh, gedung ini. Kan dulu ini masih rata tanah kan gitu. Duitnya dari mana? Ya begitu bikin malam untuk ini pembangunan gereja waktu itu. Kita bikin di Liseum tuh sekarang udah rata sama tanah tuh. Yang Liseum Dago tuh. Dago ya. Kita itu Bro Berti punya kerjaan tuh kita disuruh bikin di situ. Ya puji Tuhan kita semua bahu membahu ya dulu ya gitu ya. Bahu membahu sama itu. Ya akhirnya ya hasilnya ada lah ya waktu itu ya untuk memulai lah gitu ya. Seru juga sih waktu itu, seru juga untuk itu. Jadi ketika gedung gereja ini mulai dibangun, gitu hanya ada hasilnya gitu. Seneng banget itu kan ya. Gitu. Mas Lucky pelayanan main musik di MI nggak? Enggak, kebetulan kan banyak itu yang banyak yang main musiknya juga udah banyak. Dulu ada Ibu sekarang udah almarhum kayaknya, Ibu Kartini Raharja itu anaknya kan pemain piano semua tuh. Sini rumahnya di dekat sini. Oh. Gitu. Oh ya, saya nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu dekat ini mau nebak tadinya jalan ini bukan. Gitu. Berarti Bapak Mas Lucky ini masih keceletot. Iya aduh. Berarti Mas Lucky ini nggak tidak pelayanan musik ya di sini kebetulan nggak karena waktu itu juga kan puji Tuhannya di sini banyak sih ya. Banyak ya. Nggak apa-apa juga ya kebetulan. Nah sempet juga waktu itu ini sok-sokannya aja saya dimintain tolong sama Bro Berti waktu itu kan. Ayo kamu gini. Akhirnya bukan main musik malah jadi majelis di sini. Langsung. Sambil bego-begoan aja gitu. Oh ya udah jalan. Aduh. Gila kadang-kadang. Bro yang bener nih jadi majelis. Apa nih gue bilang gitu. Di luar main musik, di sini jadi majelis. Oh, itu kehidupan yang berdampingan kan dia. Oke lah. Itu tuh kehidupan yang berdampingan. Ya kan? Itu gini, Mas. Kalau melihat fenomena asik fenomena. Jadi kalau misalnya lihat nih kan banyak anak muda terutama angkatan kami lah ya. Iya. Maksudnya ini bukan ngejudge juga enggak gitu, tapi ada beberapa orang yang kayak, gue nggak mau pelayanan di gereja, gue nggak mau bermusik di gereja, gue lebih seru di luar. Nah, menurut Mas Lucky, sebelum itu, karena di luar ada ininya. Terus mungkin bisa Iya. explore bisa gitu. nggak terbatas gitu. Karena mungkin kalau gue merasa kalau gue bermain musik di gereja itu aja. Lagunya KJP lagi. Ya mugir gitu kan maksudnya. Nah, maksudnya menurut Mas Lucky ini gimana nih terhadap anak muda yang kayak gitu? Sebetulnya kan ya itu terserah ya menurut pandangan kita juga nggak bisa ngejudge dia salah betul. Ya, Oke.
kalau kita lihat kan musik gereja tuh ada dua. Ketika Eropa ya musiknya begitulah ya. Kalau paduan suara mesti pakai bajunya khusus. Ya kan? Kalau sekarang kalau kita lihat gereja-gereja udah nggak gitu kan ya. Ada yang masih gitu seperti ini. Ada yang kayak di Paskal 23 lah gampang ya. Kalau kita lihat kan udah beda semua ya kan. Dan nggak bisa dibilang, oh itu lebih modern tuh, ini ketinggalan, nggak juga ya, orang bilang gimana ya gitu. Kalau kita lihat Kirk Franklin, Wah, itu ya kan, itu Kirk kan, Franklin, ya kan, dia caranya penyampaian musik-musik di Amerika terutama gospel itu kan berkembang pesat dan sangat bisa menyentuh anak muda nih. Kadang-kadang kan anak muda, aduh gue kalau main begitu doang tuh kayak dulu, padahal nggak, sekarang kan nggak juga. Iya. Kalaupun dia nggak mau main di gereja ya itu pilihan lah ya. Kita nggak bisa menjudge juga gitu ya. Tapi sebetulnya bisa juga kan kalau mereka mau, mereka bisa membuat sesuatu lah untuk gereja ini ya. Misalnya kalau mau, tapi nggak dipaksa juga. Tetapi at least seperti begini. Saya akhirnya ini main musik udah cukup lama. Toh pada satu saat juga kita akhirnya kalau main musik mau ngapain sih gitu ya. Main di kafe udah puluhan tahun main di kafe. Lihat orang minum. Puji Tuhan saya nggak menjudge yang lain itu yang orang minum itu tersesat, enggak juga ya, itu yang enggak, itu mah itu urusan ya. Gua. Tetapi toh kita juga bisa di dalam dunia yang penuh gitu, kita tetap ya kan gitu. Kebetulan saya juga kalau main musik bebas, tapi kesini-sini saya juga milih kalau bisa lagu apapun kita pahami dulu deh liriknya tentang apa sih gitu, ngerti nggak? Ya kan kadang-kadang kita bisa gitu. Jadi saya bilang kita kalau misalnya pun tidak bermain musik di gereja pun kita kan bisa menyebarkan kebaikan sama berpikir baik melalui musik yang kita kasih kan gitu. Asal kita punya misi sebetulnya kan juga cuman menghibur hura-hura doang enggak juga gitu ya. Tapi saya belajar banyak lah dari dari musik barat yang kadang-kadang orang ini kalau belajar musik kan cuman dia dengerin musiknya, dia bikin enak, lagunya hype, tanpa ngerti sebetulnya apa sih yang dia kan gitu. Ya. Nah ternyata di orang bule sononya banyak mereka juga sebetulnya udah banyak pesannya gitu ya kan. Kayak lagu waktu itu saya ingat ya tahun 90-an saya main di kafe. Ada lagu namanya Praise You. Itu yang nyanyi itu Mary Mary kalau nggak salah. Itu bisa di search. Orang wah semua padahal itu lagu gospel. Padahal itu lagu gospel. Kalau kita bedah syairnya itu mah tentang Tuhan aja udah. Gitu. Tapi orang kan kadang-kadang karena nggak tahu dia pikir untuk party ya gitu kan. Sebetulnya itu menyadarkan orang gitu. Itu masuk dalam itu coy. Itu sampai masuk top charts waktu itu di Amerika ya gitu. Jadi orang yang tidak gereja, yang bukan gereja artinya yang tidak yang gerejawi banget itu mereka nggak tahu. Wah, praise you, I want to praise you. Itu lagu muji Tuhan gitu. Boleh dilihat di YouTube deh, namanya lagunya Praise You yang bawain Mary Mary. Praise You Mary Mary. Harus cari tuh papernya. Itu nah. Nyari nanti ya. Itu juga banyak sekali kan yang seperti lagunya David Foster dia yang apa sih namanya judulnya satu lah. Apa sih lagunya? Apa tuh? Tentang apa ya? Kita lihatnya tentang cinta lah syairnya. Padahal itu adalah dia menyentuh tentang lihat anak-anak di Afrika bagaimana kita mencintai mereka sebagai manusia, bagaimana kita mencintai. Kadang-kadang orang kan enggak ya, cuma dilihat ya kan itunya aja. Oh enak nih. Ada jujur, gue suka gitu kadang. Jadi nggak terlalu merhatiin lirik gitu, tapi nggak salah loh itu, nggak salah. Kita jangan terlalu
cepat orang, wah lu mencetek lagi, nggak salah lah. Orang kalau dia cuma sampai situ, ya udah gitu. Kenapa gitu? Nggak. Kalau menurut saya tuh apa ya? Ya maaf ya, zaman sekarang orang tuh kan gampang sekali menyalahkan orang gitu ya. Terus ngapain gitu mesti nyalahin orang gitu? Orang dia nggak tahu kok. Kalau gitu kan gitu. Kalau tahu juga mungkin dia juga akan berbeda kan. Iya. Oh. Stand Up for Love judulnya. Stand Up for Love. Itu sebetulnya kalau kita lihat itu David Foster yang nyanyiin itu ya, kalau nggak ya Beyonce, bukan dia, ya bukan Beyonce, siapa ya nyanyi, ya pokoknya itulah gitu. Nah kalau kita lihat sepintas kayaknya lagu cinta-cintaan, padahal itu dia menginspirasi dari anak-anak di Afrika. Oke. Kadang-kadang kita, ya kan, jadi kalaupun kita nggak bermain musik di gereja pun, sebetulnya kalau kita menghayati, kita juga banyak menyampaikan Kebaikan. Ya. Oke, berarti boleh dibilang kita bermain musik tuh ya bisa dibilang gini nggak sih, Mas? Main musik jangan asal juga gitu. Iya, jangan gitu juga. Terserah lah main musik, tapi akhirnya kalaupun memang jadi pemusik ya, kalau bisa sih ya ada konsepnya mau kemana lah gitu lah gitu ya. Artinya bukan jadi fanatik, enggak, jangan. Tapi paling enggak yang gua nyanyiin tuh apa sih gitu ya. Untuk apa? Lu mau nyanyi ini buat apa gitu, paling enggak gitulah gitu ya. Kalau menghibur oke, fine gitu. Tapi kan alangkah baiknya kalau menghibur party tapi ngajak bener gitu kan gitu. Iya. Paling enggak kalau kita menyerapi, kita lihat baca, oh ternyata liriknya tuh tentang ini gitu ya gitu. Di dunia tuh ada satu grup yang namanya Earth, Wind and Fire ya. Beda. Semua mungkin tahu itu. Itu kalau dibedah syairnya nggak ada tuh yang syair ujug-ujug memuji. Maaf ya, memuji yang enggak gitu. Semua dalam artinya. Tapi kan karena orang tuh yang dilihat kulit luarnya ya, jadi ya, sebetulnya kalau di barat banyak sekali yang udah mengarah ke sana sebetulnya gitu, tanpa disadari. Jadi perkembangan musik gospel pun itu sebetulnya sudah didahului oleh mereka gitu, tanpa disadari gitu. Wah ini mah jadi ngarang lu, gue ini ngarang. Aduh ini kalau nonton post tadi Seru banget. jangan percaya ini gue ngarang gitu. Jadi kita di sini sharing lah ya. Kira-kira gitu lah. Kasih. Tapi saya juga main musik sih. Iya. Main apa? Saya main gitar. Gila. Ya. Gitaris handal. Oh. Ayo dong, kapan-kapan. Panik. Ini yang bingung, saya nih bingung nih. Datang nanti nonton. Asik. Gimana? Ayo dong. Saya kalah sama Ade sendiri. Saya kalah sama Yugo, Mas. Kalau main musik tuh nggak ada kalah menang kok. Nah itu. Iya. Tuh dengerin. Pipers dengerin, gak ada kalah menang. Yang penting itu jiwanya. Nah, itu yang penting. Soul ya kan. Nah tadi saya kan main musik juga nih. Masa di gereja lah ya. Dulu sempat juga main di luar. Cuman kadang saya suka tidak bisa membedakan saya bermain di gereja dengan main di luar. Maksudnya dalam artian begini. Kadang di luar tuh kayak saya terlihat mungkin jadi curhat ya. Nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa ya masih curhat nih ya. Kalau di luar kata teman-teman saya sih, yang saya lihat dan kata teman-teman saya yang saya lihat dan saya rasakan, arogansinya tinggi kalau main musik. Jadi pengen dalam yang penting gua yang kedengeran, gitu loh. Nah di gereja pun jadinya kayak gitu. Padahal mungkin bener gak sih ada yang bilang kalau lo main musik ya harus harmonis gitu. Semuanya lo punya porsi masing-masing. Itu tuh bener gak sih? Jadi saya nggak bisa bedain main di luar gereja dan di dalam gereja. Apakah itu ada perbedaan dan harusnya gimana sih sebenarnya? Sebetulnya sih kalau saya bilang sih nggak usah ada perbedaan ya gitu.
Karena kalau misalnya ujuk-ujuk kita di dalam gereja juga jadi orang lain nggak oke juga kan ya iya gitu. sih, benar-benar. Ngapain kita mesti jadi orang lain kan gitu kan? Ya kan katanya. Kadang-kadang wah lu mesti main gereja, lu nggak oke atau nggak gerejawi banget lu. Itulah kalau gue di luar membawakan satu apa ya, bisa menerangi di luar, kenapa enggak gitu kan gitu ya kan. Contohnya gitulah ya kan, kadang-kadang kan kita dijudge ya, kayak saya dulu dijudge, lu gila lu main di gereja dong, jangan main di luar tuh tempat gelap kata gitu ya. Itu banyak banget sih Mas sampai Iya. saat ini gitu, maksudnya banyak banget orang di gereja dong, lu luar mulu di tempat mabuk lagi. Itu kan pasti kayak stereotip orang gitu. Iya. Tapi kan nggak salah juga orang berita. Tapi kalau saya sih berpikir terbalik. Kalau kita ibaratnya nih gereja tempat terang. Kita kan kalau orang di gereja dibilangnya lilin ya gitu ya. Iya. Jadi garam Nah dan kalau terang. kita ya kan gitu gila. Atau kalau kita nyalain lilin di ruangan ini nggak ada efek Nggak kali ya. ngaruh ya. Kalau di tempat gelap kita efek kali ya gitu. Jadi mendingan kita di tempat gelap jadi lilin kan gitu kan. Supaya bisa menerangi semua gitu kan gitu. Keren. Dari musik coy, dari musik gila tuh. Besok mau les gitar gitu. Menarik. Menarik ya. Jadi les gitar ya besok. Menarik. Asik bener. Kira-kira gitu. Ini karangan gua aja. Cuman kalau saya sih gitu aja lah, nggak apa-apa gue di antara orang-orang yang taruhlah dijudge gimana, tapi kan kita harus jadi lilin di tempat gelap ya gitu ya gitu. Itu gitu. Maksudnya ya dengan kita punya talenta bermain musik itulah kita gitu. menjadi lilin di tempat yang gelap. Ya, menerangi dunia lah ya gitu. Kita bawa gitar tuh kan ke tempat yang lampunya gitu doang kan. Ada. Keren. Mungkin Sebenarnya pertanyaan selanjutnya itu struggle ya kan. Tapi dari tadi struggle-nya udah diceritain sama Mas Lucky nih. Iya. mungkin gini sih. Jadi relate sesuatu nih dari penjelasan Mas Lucky. Gimana? Gimana. Mungkin kayak orang nyari ke ya dunia gelap gitu ya. Mungkin mereka tuh nyari pelarian dari dunia nyata mereka nggak sih? Nah kadang-kadang kalau misalkan kita di situ terus ada musik yang bisa kayak wah ini gue banget nih, ini yang gue rasain. Jadi perasaan gue tuh terungkap gitu ketika di ya dunia yang mungkin begitu ya, dunia yang begitu-gitu. Dan mungkin ketika dia kembali menjalani kehidupan dia bisa kayak oh ya gue udah ngerasa kayak gini, gue udah ngeluarin gue kayak gini, dan finally dia bisa deal sama masalah dia gitu. Iya. Mungkin bisa kayak gitu sih. Ya benar. Benar itu sih benar. Kalau saya sih setuju ya gitu ya. Karena segala bentuk keterpaksaan itu selalu ada handicapnya ya pasti ya apa-apa ya. Jadi ya kan orang ketika dia menyenangi dunia gelap misalnya, contoh sorry ini kalau bukan gitu. Cuman ketika dia ke sana dia melihat sesuatu yang ketertarikan ya. Begitu juga kalau dia bisa beralih ke lebih baik, dia juga harus ada ketertarikannya kan ya. Which is ketertarikan mungkin lah. Kalau zaman dulu mungkin ketertarikan tuh selalu dengan ada judgingnya, ada lu mesti gini dong, lu mesti aduh nggak masuk deh, udah pasti kan gitu. Lebih bagus contoh ya, artinya itu klasik ya. Lu contohin oke. Tapi contoh itu kan bermacam-macam ya. Ada yang contoh dengan arogan, ada yang contoh, gue nih gini nih karena gitu. Ya nggak akan kena lah ya gitu ya. Kalau kita mungkin lebih, menurut otak dia lebih bersahaja dan bisa tidak ada sekat-sekat sama dia, itu yang akan lebih menarik kan gitu, ya kan gitu. Jadi dia mikir juga misalnya, ini majelis nih. Wah, baju putih celana hitam nih pasti gitu. Bayangannya gitu. Atau kita kalau yang sekarang kalau lihat pendeta ya dengan segala permintaan maaf, bro, sorry. Kan suka pakaiannya ya pasti gitu kan. Tapi kan ada yang sekarang
yang tidak berpakaian gitu ya. Dan itu terserah deh ya, yang penting bener nggak ininya kan gitu, yang penting terserah. Kalau itu aturan sih macam-macam lah ya gitu. Kita menghormati semua lah, kalau saya sih selama itu masih di dalam garis yang betul ya kenapa enggak gitu kan gitu. Kenapa juga mesti kita menjudge dari looks-nya misalnya gitu ya gitu. Betul. Kadang nih kalau yang tadi kita kan jadi pemain musik misalnya, kalau memang mau menjadi pemain musik di luar gereja gitu tadi ya Mas Luki ya, kita jadi terang kan, jadi lilin. Maksudnya yang orang tangkap ya, kadang tuh gue mikir gini Bang, kayak Berry Likumahua deh, itu awalnya saya termotivasi dari dia main musik. Dulu belum sempat belajar bass juga. Saya nggak tahu dia main musik di gereja. Banget dia tuh. Iya, dia kan ini banget ya. Sampai akhirnya ada Sound of Hope kan sekarang ya. Terus awalnya nggak tahu. Ini keren loh main musik di atas panggung gitu ya. Terus pas udah tahu dia main di gereja juga malah makin. Dan itu mungkin terangnya si Berry itu di situ saat dia mainin bass yang berat dengan senar empatnya gitu yang dipukul-pukul tuh kan. Nah itu wah dia main di gereja juga men. Itu saya makin kayak wah mari kita coba. Mari kita coba gitu kan. Mari kita coba. Nah itu terangnya Berry. Iya. Gitu. Dia menjadi lilin kan gitu. Jadi lilin. Nah, dan kita juga sebenarnya bisa jadi kayak gitu. Anak muda tuh bisa. Jadi ya di gereja nerangin teman-teman yang di luar juga pengen, aduh gue pengen pelayanan. Kadang malah ada gini sih Mas, gue pengen pelayanan cuman bingung caranya gimana gitu. Nah ya kita harus jadi anak muda yang memang ayo kita pelayanan bareng yuk, kita main musik bareng di gereja gitu. Jangan menutup diri karena ya udah gue skill gue oke, gue di gereja udah oke, gue nggak mau mengajak lu gitu nggak boleh kan ya. Maksudnya kan kayak gitu kan. Nah di luar juga kita bisa jadi terang dengan kita punya talenta dari Tuhan men. Ini bener banget nih. Main musik tuh talenta ya nggak Mas Luki. Iya benar ya kan? Dan jangan disia-siakan. Benar. Gitu. Biar selalu jadi berkat. Karena kadang-kadang orang kalau ditarik, lu ngapain sih ke gereja dong lu, dia udah retensi dulu pasti kan gitu. Apaan sih gitu kan gitu. Jadi kalau kita di luar, kita memberikan sesuatu, dan lama-lama ketertarikan kita itu kan lama-lama dia kesininya juga sendiri, nggak usah kita suruh juga. Nah ini gitu yang enggak enaknya tuh gitu kan. Kalau secara paksaan kan aduh, jangan pasti ntar ujungnya ada sesuatu yang nggak enak deh. Pasti aja gitu. Nanti dia ngebalik kayak lu hidup benar aja. Nah itu kan bingung kita counter benar juga. Lu udah coba apa ya gitu kan. Wah seru banget ya ngobrol sama Mas Luki nih. Aduh. Gimana Bung? Mencerahkan sekali. Les gitar besok. Menarik. Les gitarnya bener. Thank you. Mau nanya lagi nggak? Apa nih? Mau Mas Luki nih. Apa lagi ya? Gua pakai minum dulu. Boleh. Kalau santai-santai kita. Ini buat gua kan? Iya. Buat Mas Luki. Asik sih, jadi pengen main ke kafe halaman. Ayo. Nggak, soalnya Mas, aku tuh beberapa kali Rabu pengen ke sana. Misalnya kan suka, ini boleh nggak di spill ke? Jadi penonton kita namanya Peepers. Oh Peepers. Nah, nama podcast kita itu Pintu Ikan Podcast. Kenapa Pintu Ikan? Pintu yang di atas Pak. Iya. Pintu ikan. Nah, itu yang ikonik. Jadi kita Pintu Ikan itu pintu inspirasi anak zaman now. Singkatan. Nah, Peepers itu pintu ikan listeners. Jadi boleh nggak sih Pak di spill ke Peepers kegiatan di kafe halaman gitu? Buat yang musik. Yang aku tahu dulu ya kali apa ya. Yang aku tahu sih hari Rabu teman-teman Peepers ada namanya Rabu Kustik. Ya kan ya? Iya. Nah itu Rabu Kustik teman-teman boleh datang itu datang aja kan? Datang aja. Mau nonton, mau main, bebas itu kan? Lagu juga bebas. Mau lagu Tinggal Sertaku juga boleh. Ya, aduh, boleh nih, langsung nih. Sudah ada apa lagi nih? Ada acara apa lagi nih di kafe halaman? Kalau dulu kita sebelum pandemi itu kita tuh ada 3 event ya sebetulnya dalam kalender. Yang kalau yang
regular itu tiap hari Rabu itu ya. Itu Rabu akustik namanya. Sebetulnya which is itu juga udah nggak akustik lagi, tapi benar-benar fully band lah ya gitu ya. Nah, Rabu akustik, tapi selalu ada konsepnya. Kebetulan ada konsepnya, misalnya apa ya? Tribute atau Ya kalau tribute enggak, tapi misalnya bercerita tentang, ngomong gampang aja ya, ini yang paling recehnya, ngomong amat tentang cinta ya. Ya kan gitu, apa tentang cinta minggu ini, minggu depan tentang apa gitu. ada temanya ya gitu, kira-kira gitu. Okay. Nah, terus sebetulnya dulu ada acara, kebetulan saya dibantu dulu kita bikin itu acara sama Venture, mungkin tahu ya, ada yang namanya Venture. Gitar ya? Ya, Venture gitar, Om Venture. Kebetulan dia aktif di gereja juga. Anaknya David juga kan, gereja juga, pintar main piano tuh anak David. Sama Ezra main bass. Nah, itu kita bikin namanya Halaman Monthly Jazz ya gitu ya. Nah, itu Keren. Nah, waktu itu kita udah jalan, tapi ketika ada pandemi kan harus berhenti kan, harus berhenti ya kan itu. Nah, kebetulan ini November ini, kalau Tuhan berkati, kita mau mulai lagi lah ya gitu ya. Kebetulan saya waktu itu banyak juga teman-teman pemain jazz yang tanda kutip juga apa ya, enak nggak ya ngomongnya? Kebetulan mereka juga, ayo dong Mas, kita bikin apa ya, merintis, misalnya kita bikin gospel jazz gitu ya, oke, gitu ya gitu. Tapi sebelum itu kita bikin yang cair aja dulu ya, monthly jazz dulu. Gitu. Ya. Nah itu kalau Tuhan berkati kita bisa November ini mulai lagi, November tahun ini. Amin, nggak sabar nih. Ini pengen nih. Asik. Itu jadi itu acaranya tuh 2 bulan 3 bulan sekali lah gitu. Jadi setahun ada 4 kali lah gitu ya. Kita ngundang musisi jazz, tapi nggak jazz pusing juga gitu ya. Lebih sekarang juga lah gitu ya. Sekarang gitu. Itu kan genrenya lebar ya kalau sekarang kan itu. Bahkan ada yang bilang, oh ini jazz, ini masuk jazz ya. Terserah deh ya gitu. Kan ada yang bilang Adito Pramono, tahu kan gitu. Itu masuk genre jazz hanya ya pop jazz lah gitu ya gitu. Boleh aja, terserah lah ya gitu. Itu kita terserah masyarakat lah mau gimana. Ya, tapi menurut Mas Luki sendiri, Ardhito Pramono kemana nih? Kalau menurut saya dia menyanyi jazzy ya gitu ya. Jazzy. Kalau aku bilang ya oke lah gitu ya, oke banget gitu. Aku bilang untuk sebuah anak muda yang nyanyi kayak gaya Bublé ada, ya kan gitu. Gaya itu oke lah. Bukan oke banget kalau menurut saya gitu, oke banget. Jazzy. Tanya, kalau ngomong harus jazzy juga. Gimana tuh? Ya, ada nadanya tuh, nada coret-coretnya. Ada hitam biasa kalau di keyboard. Itu Papers, jadi ada Rabu akustik, nanti kita doain aja Papers ya. Mas Luki ini akan menggarap lagi monthly jazz di bulan November ya? November ya. Nah, kita doakan. Semoga Tuhan berkati ya. Semoga Tuhan berkenan lah. Itu sih. Nanti Papers ditunggu di kafe halaman ya. Ntar ada tribun khusus buat KPMY, Komisi Pemuda Maulana Yusuf. Ya mungkin gitu. Ya, Mas Luki, thank you banget. Oke. Aduh, ini saya maaf ya kalau ngaco gitu. Wah, sharingnya seru, asik. Ini aduh. Jadi kita jadi tahu lah kita bermain musik tuh gimana, kita melayani ke Tuhan tuh harus bagaimana, kita memberkati sama ke orang tuh harus gimana gitu dengan kita sharing bertiga. Benar. Thank you. Oke. Mas Luki, thank you banget. Thank you tuh buat Papers. Oke, wah Papers. Iya, berversi juga harus dari Papers. Oke, gitu. Siap. Thank you Mas Luki dan thank you juga buat Papers.
Kita ada apa lagi? AOTD Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Nggak ada. Mungkin sedikit pengumuman kali ini. Upload tanggal berapa? Bulan depan ya. Oke. Mungkin gue nggak tahu mau ngumumin apa program-program karena Masih belum kebayang. bulan depan kita belum susun lah ya. Tapi terus pantengin Pintu Ikan Podcast di YouTube-nya Kaimal Yusuf dan follow juga Instagram kita dan TikTok kita punya baru. Kita punya TikTok. IG-nya apa sih? IG-nya KPMY 20. Oke. KPMY 20 boleh Mas Luki. Ya. Saya follow dong. Let's go gitu. Kita punya TikTok juga, boleh di-follow tapi ya kita lagi coba susun lah ya. Masih agak berantakan Ya, tapi bulan November juga ada lagi. ya November aman. Siap, itu aja. Thank you Bebars. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Keren.